Jadi kalau sekarang di barat itu sudah mensurvei beberapa planet mana yang mirip dengan dunia, bumi ini. Nanti kalau terjadi kiamat mereka akan pindah ke sana. Dan tiketnya itu sudah dijual. Pikirannya bahwa kiamat itu hanya terjadi di kehancuran bumi ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Halaman 146, hadis nomor 337. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamati, Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, Aina mutahabbuna bi jalali, di mana orang-orang yang saling mencintai bi jalali karena keagungan al yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini atau pada hari kiamat, aku akan menaungi mereka, orang yang saling mencintai karena Allah, fi dhilli, pada naunganku, yauma la dhilla illa dhilli, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Kita mengalami itu di beberapa alam. Ada yang disebut dengan alam rahim. Kita hidup di alam rahim pada awalnya, kemudian lahir, maka kita akan hidup di alam dunia. Disebut dunia dari kata rendah atau dekat, singkat. Kenapa dunia disebut dunia? Karena kehidupan dunia ini singkat, tidak lama. Kemudian dunia disebut dunia dalam artian rendah, karena memang apapun di kehidupan dunia ini, apabila dibandingkan dengan kenikmatan keabadian surga, itu sangat rendah. Jangankan dibandingkan dengan keindahan surga, kehidupan dunia ini dibandingkan dengan pahala 2 rakaat qobla subuh saja, masih lebih baik pahala 2 rakaat qobla subuh. Rakaatani qobla fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat qobla fajar, qobla subuh, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Berikutnya adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat itu yang dimaksud adalah kiamat kubro, kehancuran alam semesta. Jadi pada kiamat kubro bukan hanya bumi ini yang hancur, seluruh alam semesta itu hancur. Jadi kalau sekarang di barat itu sudah mensurvei beberapa planet mana yang mirip dengan dunia, bumi ini. Nanti kalau terjadi kiamat mereka akan pindah ke sana. Dan tiketnya itu sudah dijual. Pikirannya bahwa kiamat itu hanya terjadi di kehancuran bumi ini.
Nah, kiamat ini kejadiannya sangat singkat dan orang-orang yang soleh tidak akan pernah menyaksikan hari kiamat. Karena sebelum kiamat terjadi itu ditiup sangkakala, yang soleh meninggal dunia, tinggal orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka lah yang akan menyaksikan hari kiamat. Dan sangat singkat. Sampai ada gambaran ketika kita membuka keran air keluar, air itu belum sampai ke lantai, kiamat sudah selesai. Jadi kiamat itu bukan 120 menit gitu ya durasinya, seperti dalam film 2002 itu film kiamat, tapi durasinya itu 60 menit kali 2. Kemudian setelah kiamat terjadi, semua meninggal dunia kecuali Allah. Maka nanti ada yang disebut dengan Yaumul Bi'tsah, hari kebangkitan. Semua yang telah meninggal dunia, dari mulai orang-orang yang hidup di zaman Nabi Adam sampai yang hidup di akhir zaman, itu semua akan dibangkitkan. Kemudian nanti setelah Yaumul Bi'tsah, semua akan dikumpulkan di alam mahsyar, sebuah dataran yang sangat luas. Kalau orang dulu menyebutnya di padang mahsyar. Makanya suka ada yang banyak, nanti pada hari kiamat itu orang bicara pakai bahasa apa? Pakai bahasa Padang katanya. Karena kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi nanti semua orang dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada yang berpakaian walaupun hanya selembar kain. Dan semua orang kembali menjadi muda. Jadi di akhirat itu tidak akan ada aki-aki seperti ini. Semuanya kembali muda. Tidak ada nenek-nenek gitu ya. Semuanya kembali muda. Makanya ada seorang nenek-nenek yang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nanti aku akan masuk surga tidak?" Kata Nabi, "Di surga tidak ada nenek-nenek." Nangis, sini ceri gitu ya. Baru Nabi menjelaskan bahwa nanti setiap orang mau ahli surga mau ahli neraka itu akan dibangkitkan dalam usia muda belia. Nah, kemudian nanti orang-orang akan dikumpulkan sesuai dengan habitatnya masing-masing. Dalam hadis sebelumnya sebutkan al-arwah, ruh-ruh itu juludun mujannada, seperti pasukan. Ini angkatan laut kumpul, angkatan laut, angkatan darat kumpul, angkatan darat. Angkatan udara itu sesuai dengan habitat. Ruh pun begitu. Mereka akan berkumpul bersama orang-orang yang punya kesamaan ketika di dunia. Tukang musuh kumpul. Tukang judi kumpul, gitu ya. Koruptor gitu, kumpul semua gitu. Kemudian nanti meningkat ke Yaumul Mizan, hari pembalasan. Semua amal ditimbang, kemudian ditentukan surga dan neraka. Itu rangkaian. Nah, setelah kiamat terjadi, hancur dunia ini. Tetapi nanti dalam hadis disebutkan bahwa pada hari kiamat, setelah kiamat terjadi, di alam mahsyar itu matahari didekatkan sejarak 7 hasta, sampai nanti ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada keringat yang sampai menenggelamkan diri, saking panasnya itu. Nah, disinilah nanti ada 7 orang yang akan mendapat naungan dari Allah. Sab'atun yudilluhumullah tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya nanti disebut secara khusus berdasarkan hadis ini. Siapa? Di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi saling mencintai karena Allah, bukan karena melihat jabatannya, bukan karena melihat status sosial. Betul-betul si A mencintai si B itu
karena Allah, karena ikatan akidah, karena ikatan agama. Tidak ada niatan lain. Seperti orang-orang Ansor dan Muhajirin. Rasa cinta mereka diikat oleh kalimat la ilaha illallah. Al-yauma, pada hari ini, udilluhum bi dilli, aku akan naungi mereka di naunganku. Yauma la dilla illa dilli, yang pada hari ini tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Jadi pada hari kiamat itu tidak ada yang punya wewenang untuk menaungi dan untuk tidak menaungi, hanya Allah saja. Nabi Muhammad tidak. Tidak ada yang bisa menaungi kecuali aku. Jadi jangan tertipu kalau ada oknum kiai yang mengatakan silakan lakukan apapun, nanti di akhirat tinggal muntah karena sorban mama. Itu pembohong gitu ya. Untung kita mengaji. Dalam hadis disebutkan pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Tidak ada naungan dari kiai, dari ustaz, tidak ada. Hanya dari Allah saja. Bahkan jangankan level kiai, Nabi Adam saja ketika diminta syafaat beliau menolak. Aku tidak layak memberi syafaat karena aku pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian Nabi Nuh juga menolak karena aku pernah memohon satu permohonan kepada Allah yang tidak layak dimohon oleh seorang nabi. Nabi Ibrahim pun menolak, aku pernah berbohong 3 kali. Nabi Musa juga menolak karena aku pernah membunuh orang. Nabi Isa juga menolak karena aku dipertuhankan oleh umatku. Dan yang bisa memberi syafaat, dan itu pun tentu atas izin Allah, hanya Nabi Muhammad. Bukan merendahkannya, kamu kiai gitu. Nabi Adam saja tidak bisa. Nah, jadi jangan mudah tertipu. Jangan mudah tertipu. Kemudian wa'anhu, masih dari Abu Hurairah, qala, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya. Ini kalimat lain atau redaksi lain, maksudnya adalah demi Allah. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga melainkan setelah kalian beriman. Selain banyak ayat-ayat lain, hadis-hadis lain, ini menguatkan la tadkhulul jannata, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Artinya selain mukmin tidak akan masuk surga. Nah, kenapa ini perlu ditekankan lagi gitu ya? Ini untuk menguatkan yang pada saat Jumatan juga saya sempat bahas. Jadi tokoh-tokoh liberal, entah terasa atau tidak terasa, dia telah dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk mendegradasi akidah kaum muslimin dengan mengatakan bahwa untuk masuk surga tidak perlu menjadi seorang muslim, tidak perlu menjadi seorang mukmin, yang penting banyak melakukan amal soleh. Dalam hadis ini disebutkan la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga melainkan setelah kalian beriman. Nah, mohon maaf gitu ya, orang Kristen juga begitu Pak. Seseorang tidak akan berjumpa dengan Bapa di surga tanpa melalui aku. Jadi orang yang tidak beriman kepada Yesus versi mereka tidak akan masuk surga, tidak akan berjumpa Bapa di surga. Artinya dengan kata lain, selain Kristen neraka. Dan kita tidak protes. Kalau orang Kristen punya keyakinan seperti itu hak mereka. Dan orang Kristen mesti begitu. Seperti juga orang lain tidak boleh protes ketika umat Islam memiliki keyakinan dan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang akan masuk surga hanya muslim. Kafir itu tidak akan.
Yang paling jelas tegas al-bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, kaum pagan berada di neraka jahanam dan mereka menjadi penghuni kekal abadi di dalamnya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga melainkan setelah kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak disebut beriman melainkan setelah tumbuh rasa saling menyayangi sesama muslim. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Sabda Nabi, afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ucapkan salam sesama kalian. Nah, di antara syariat Islam yang paling dihasudi oleh Yahudi itu dua. Satu, adzan, kedua salam. Karena tidak ada syariat adzan di Yahudi itu, tidak ada syariat salam di Yahudi itu. Dan di Islam lah ada syariat adzan, ada syariat salam. Kenapa mereka sangat menghasut di salam di antaranya? Karena Nabi menyatakan dengan saling mengucapkan salam maka akan tumbuh rasa saling menyayangi. Ketika muslim sudah menyayangi muslim lain, maka akan tumbuh kal jasadil wahid, seperti satu jiwa. Karena Nabi menyatakan bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi pertama gitu ya, tubuh itu saling melengkapi, saling menutupi kelemahan, membagi tugas. Bila yang satu sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Apabila kaum muslimin, sesama kaum muslimin sudah tumbuh pemikiran kal jasadil wahid. Kalau di militer itu jiwa korsa. Kalau anak gaul solider gitu ya, solidaritas. Nah, maka muslim akan menjadi kekuatan yang akan sulit untuk dikalahkan. Nah, makanya nanti orang-orang kafir akan berusaha bagaimana caranya supaya umat Islam tidak bersatu, tidak saling menyayangi, tidak kal jasadil wahid. Di kota-kota umat Islam itu dengan dimunculkan nanti ada Islam Nusantara. Tanpa terasa Islam itu satu, Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika Aceh diserang oleh Belanda, itu kan kekhalifahan Turki Utsmani datang membantu. Tapi dengan dimunculkan istilah Islam Nusantara, ketika Muslim di Burma, di Rohingya, dibantai, dianiaya, kita kan tenang saja. Oh, itu kan Muslim Rohingya. Ketika Muslim di Palestina dibantai oleh Israel, sampai sekarang Pak, saya juga agak aneh gitu ya. Di dalam media disebutkan itu rudal Irak itu ke Tel Aviv, tetapi tentara Israel terus membantai Palestina. Itu asli atau editan AI? Kalau benar-benar gitu ya, itu Tel Aviv hancur gitu, boro-boro menyerang Palestina, tentu mereka akan konsentrasi mempertahankan negara. Yang biarkan itu kan Muslim Palestina. Didukung lagi oleh kata-kata seperti baik dan bijak, padahal ini menghilangkan sifat kal jasadil wahid. Di kita juga banyak musibah, di kita juga banyak orang yang perlu bantuan. Jangan jauh-jauh ke Palestina loh kan gitu. Jadi, nah kemudian orang-orang Yahudi itu mereka suka memanfaatkan, mereka meneliti Quran, meneliti hadis untuk melakukan yang kontra. Karena mereka meyakini bahwa Muhammad itu Nabi, yakin mereka itu. Jadi Yahudi itu sangat yakin kalau Muhammad itu Nabi.
Kenapa mereka menolak? Karena sifat iri. Kenapa Nabi akhir zaman itu diberikan kepada Bani Ismail, tidak diberikan kepada Bani Israel? Padahal secara tradisi turun-temurun Nabi-Nabi itu semua dari Bani Israel. Maka ketika ada kabar nubuat bahwa akan diutus seorang Nabi akhir zaman, mereka begitu semangat. Kenapa? Karena mereka punya pikiran pasti ini Nabi akhir zaman pun dari Bani Israel. Ternyata meleset. Yang diutus itu dari Bani Ismail. Dan ciri-cirinya persis dengan yang dinubuatkan di dalam kitab suci mereka. Tetap saja menolak. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Jadi mereka tahu Muhammad itu sebagai nabi, mereka tahu Muhammad tidak pernah berbohong, dan mereka tahu yang dikatakan oleh Muhammad pasti benar. Makanya ketika orang Yahudi diajak bermubahalah oleh Nabi, mereka tidak mau. Kenapa? Dan Nabi mah kalau bicara pasti benar. Nah, maka mereka akan memanfaatkan sabda Nabi itu. Misal, Nabi menyatakan bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi perang besar antara Muslim dengan Yahudi. Seluruh peralatan canggih hilang, habis semua. Kalau sekarang masih rudal, helikopter, pesawat tempur, bukan sekarang ini maksud. Jadi akan terjadi perang akhir zaman atau Armageddon itu antara Muslim dengan Yahudi. Seluruh pertempuran, seluruh alat tempur canggih habis. Nanti akan kembali alat tempur itu ke kayu dan batu. Pindah bangkrut, kayak nama gitu, ya. Nah gitu di akhir zaman itu. Nanti alat perang itu pedang, bandring, atau pel gitu, ya. Kemudian panah, alat transportasi kembali ke kuda, akan seperti itu. Nah makanya Nabi mengajarkan demikian, alimu auladakum as-sibaha war-riman. Ajari anak-anak kalian itu berenang, ajari anak kalian memanah, ajari anak kalian berkuda. Oleh sebagian orang Islam malah gitu ya, mencemooh hadis ini, hadis ketinggalan zaman. Orang lain sudah pakai pesawat tempur, orang lain sudah pakai rudal. Ini ajari anak kamu berkuda, memanah. Ini hadis ketinggalan zaman. Yang mengaku Muslim begitu mengkritik. Justru orang kafir yang mengatakan bahwa, kata Einstein ya, nanti akan terjadi perang akhir zaman, di mana seluruh peralatan tempur canggih akan habis. Jadi sabda Nabi visioner. Ajari anak kalian memanah, berkuda, berenang. Karena suatu saat akan terjadi pertempuran yang alat-alatnya itu bukan lagi rudal, tapi kembali kepada perang manual seperti zaman dulu. Nah nanti orang-orang Yahudi akan bersembunyi. Tetapi setiap tempat, mau pohon, mau batu, kemudian mau bangunan yang digunakan sebagai tempat sembunyi oleh Yahudi, mereka akan berkata, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia, kecuali pohon gorgon. Nah makanya katanya gitu ya, di Israel itu sekarang dibudidayakan pohon gorgon. Kenapa? Karena mereka menganggap pohon gorgon itu loyalis Yahudi. Dari mana mereka menanam itu? Karena Nabi bersabda begitu. Setiap tempat yang dipakai sembunyi oleh Yahudi, bicara, ini di belakang ada Yahudi, bunuh dia, kecuali pohon gorgon. Kenapa mereka menanam pohon gorgon? Karena mereka yakin bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, dan kalau bicara benar. Dua ya, kata Nabi, umat Islam akan maju ketika umat Islam berpegang kepada Al-Quran, kepada kitab sucinya. Sementara orang Kristen akan maju kalau mereka meninggalkan kitab sucinya. Jadi sabda Nabi, umat Islam akan maju
kalau umat Islam berpegang kepada kitab sucinya, kepada Al-Quran. Nah, oleh Yahudi hadis ini dicerna baik-baik. Maka mereka membuat satu skenario, jauhkan umat Islam dari kitab sucinya. Karena kalau umat Islam sudah dekat, ada rasa cinta, membaca, semangat, mengkaji kitab sucinya, bahaya. Mereka akan menang. Nah, makanya saya suka apa yang istilahnya teh, suka diajar jadi detektif gitu ya, detektif Conan nih. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat ustadz-ustadz yang tampil di TV, itu ada yang kritis ke pemerintah. Misalkan Gus Nur itu kritis, mengkritisi pemerintah. Zaman Jokowi mengkritisi Jokowi, zaman Prabowo mengkritisi Prabowo. Gus Nur di penjara, tapi kan tidak dibunuh. Tapi yang aneh itu, Syekh Ali Jaber tidak pernah mengkritik pemerintah, tidak pernah. Kalau di TV lurus, karena nanti Salafi itu haram mengkritisi pemerintah, bubut, disebutnya itu pemberontak. Jadi apa baik atau buruk pemerintah itu nggak boleh dikritik. Salafi begitu. Jadi Syekh Ali Jaber itu tidak pernah mengkritik pemerintah, tidak pernah. Tapi kenapa di Lampung ditusuk orang ini? Dan pihak aparat keamanan langsung menyebutkan ini ada gangguan jiwa. Klasik dari dulu juga begitu. Nah, karena kalau kita perhatikan dari mubalik ustadz-ustadz yang mendorong supaya umat Islam mencintai Al-Quran, itu salah satunya Syekh Ali Jaber. Di acara tahfidz RCTI misalnya, kemudian di mana tuh membuat perkampungan tahfidz Quran. Dan inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Jadi jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Dalam hadis ini disebutkan, maukah aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian mengamalkannya maka akan melahir rasa saling menyayangi. Absus salam, sebarkan salam, ucapkan salam. Dalam hadis lain menyebutkan, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal, juga kepada orang yang kamu tidak kenal, walaupun nanti ada aturan-aturannya. Kalau sudah tahu bahwa ini Yahudi atau Nasrani atau kafir, kita tidak boleh mengucapkan salam. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan mendahului mengucapkan salam kepada Yahudi dan kepada Nasrani. Kalau mereka yang mengucapkan salam, wajib dijawab, walaupun redaksinya beda. Kalau orang Islam mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Minimal itu warahmatullah. Edisi lengkap wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu edisi paling lengkap itu. Menjawab salam, mengucapkan salam juga edisi paling lengkap hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tidak ada tambahan salam sejahtera. Om, ada om siapa itu? Ada om tambahan om gitu ya. Kayaknya tidak ada. Tidak ada tambahan seperti itu. Om Santi om. Namo budaya. Tidak ada tambahan seperti itu. Kalau mau nambah cobaan bila sholat gitu ya, assalamualaikum, salam sejahtera cobaan ya. Di babu kumamung imam gitu. Nah, tentu mengucapkan salam ini akan melahirkan rasa saling menyayangi. Tetapi dengan catatan, ucapan salam itu bukan hanya pemanis bibir, tapi benar-benar kita memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian. Dan itulah setiap selesai sholat kita ucapkan Assalamualaikum
sambil menghadap ke kanan, assalamualaikum sambil menghadap ke kiri. Artinya kita mendoakan muslim di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita. Semoga keselamatan senantiasa selalu menyertai. Kalau kita mengucapkan salam, mendoakan agar orang lain selamat dari kejahatan, selamat dari kedoliman. Sehingga tidak mungkin gitu, orang yang mengucapkan salam setelah selesai sholat, lalu dia pulang keluar masjid paling dulu memilih sendal terbaik gitu. Kan tidak mungkin. Makanya apa mungkin orang yang sholat maling? Tidak mungkin, Pak. Yang ada itu maling pura-pura sholat. Tidak mungkin orang yang sholat itu mencuri. Yang ada itu pencuri yang pura-pura ikut sholat. Wa anhu masih dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Anna rajulan zara akhon lahu bi qaryatin ukhra." Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung lain. Fa arsalallahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk menjumpai orang itu di perjalanan yang dia lalui. Wa dzakara hadits ila qaulihi, itu sampai hadisnya panjang. Jadi malaikat yang menjelma itu bertanya kepada orang yang dalam perjalanan untuk mendatangi satu kampung demi mengunjungi saudaranya itu. Mau kemana? Saya mau berjumpa dengan saudara. Apa saudaramu itu kaya? Tidak. Kenapa kamu ingin menjumpainya? Karena aku mencintainya. Ila qaulihi, malaikat itu sampai berkata, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu bihi. Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Urang marada suman ngap itu lamun ngajan ka dulur beungar. Berarti karena apa? Bukan karena Allah itu. Karena ada keinginan sudah gitu kayak balik dibere gitu. Itu kan bukan karena Allah. Jadi karena Allah itu mengunjungi saudara kita, apakah senasab atau satu akidah, benar-benar tidak ada niatan untuk memanfaatkan materi yang dia miliki. Wa al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Barra bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala bil ansori. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang Ansor. Ansor itu artinya penolong. Secara istilahi adalah sahabat-sahabat Nabi, muslim-muslim Madinah yang menerima, menolong, melindungi sahabat-sahabat Nabi muslim Mekah. Orang Mekah disebut muhajir, orang Madinah disebut Ansor. Nah, suku Ansor ini terdiri apa? Sebutan Ansor ini terdiri dari beberapa suku, beberapa kabilah, tapi ada dua kabilah yang sangat dominan, Bani Aus dan Bani Khazraj namanya. Selain ada bani-bani yang lain, ada Bani Najjar, ada Bani Salimah, tapi yang paling besar itu Bani Aus dan Bani Khazraj yang menjadi anggota dominan di Ansor. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang golongan Ansor. Sabda Nabi, la yuhibbuhum illa mu'minun. Tidak ada orang yang mencintai golongan Ansor kecuali dia seorang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafiqun. Tidak ada yang membenci Ansor kecuali dia orang munafik. Jadi kalau mukmin pasti dia mencintai Ansor, munafik pasti dia membenci orang Ansor. Nah, kenapa demikian? Tentu begitu. Karena sejarahnya bahwa dua suku besar ini yang menjadi anggota Ansor paling dominan itu Aus dan Khazraj. Ini selalu bertempur, perang saudara selama 200 tahun. Banyak korban jiwa dan harta. Yang paling memakan banyak korban jiwa adalah perang Bu'as. Nah, kemudian kenapa mereka selalu berperang?
Ternyata ahli sejarah meneliti mereka terus diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Karena di Madinah itu ada Bani Mustolik, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir, diadukan orang-orang Madinah. Nah, kenapa? Karena kalau orang Madinah bersatu dan kuat, Yahudi pasti lemah. Bagaimana supaya pribumi istilah di kita itu lemah? Adukan. Dan pola ini terulang di Indonesia. Orang diadu-adu. Dan isu yang paling sensitif untuk ngadukan jelema isu agama. NU, Persis, Muhammadiyah, Salafi itu saya diadu-adu. Dengan muncul istilah Wahabi, dengan muncul istilah Aswaja, tanpa terasa terus kita itu diadu-adu. Karena kalau umat Islam bersatu, bahaya bagi orang kafir gitu ya. Nah, kemudian Bani Aus dan Bani Hujrah ini sepakat untuk berdamai, sudah damai saja. Apa yang dihasilkan dari peperangan ini kan tidak ada, hanya korban jiwa dan korban harta. Akhirnya mereka sepakat damai. Ada seorang pemimpin calon tunggal yang akan diangkat oleh mereka sebagai pemimpin, sebagai raja, yang menjadi penengah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Malahan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah bikin mahkota untuk dilantik itu. Tiba-tiba Nabi hijrah, tiba di Madinah, kemudian Ansor dan Muhajir ini yang sudah menjadi Muslim berpindah ke lain hati gitu. Yang asalnya mau mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin, akhirnya mereka menemukan calon yang lebih pantas, yaitu Nabi. Nah, makanya nanti Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjelma menjadi barisan sakit hati. Itulah awal kemunafikan di Madinah. Dan orang-orang munafik sangat membenci mau Muhajir, mau Ansor. Kenapa? Karena kekuasaan di depan mata hilang begitu saja. Karena orang-orang Ansor meninggalkan dia dan berpaling ke pendatang baru. Makanya di sini Nabi mengatakan tidak ada yang mencintai Ansor kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci Ansor kecuali munafik. Membenci, Pak. Orang Syiah bukan membenci, mengkafirkan. Bukan Ansor lagi yang dikafirkan, Muhajir pun dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Dengan hadis versi Syiah yang cukup populer bahwa ketika Nabi wafat, semua sahabat menjadi murtad kembali kepada kekafiran kecuali 3 orang saja. Itu ajaran Syiah begitu. Padahal Nabi mengatakan tidak ada yang mencintai Ansor kecuali mukmin dan tidak ada yang membenci Ansor kecuali munafik. Man ahabbahullah, siapa yang mencintai golongan Ansor, maka Allah akan mencintai dia. Wa man abghadahullah, siapa yang membenci golongan Ansor, maka Allah pun akan membenci dia. Tentu demikian. Kenapa? Karena orang-orang Ansor ini telah berjasa menerima, melindungi, mengayomi sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan akidah yang bermuara pada kalimat la ilaha illallah. Jadi istilahnya Islam itu lahir di Mekah, tumbuh berkembang di Madinah. Makanya sangat layak begitu kalau Allah menyatakan siapa yang mencintai Ansor dia seorang mukmin, yang membenci Ansor dia seorang munafik. Orang yang mencintai Ansor maka Allah akan mencintai dia, dan orang yang membenci Ansor maka Allah akan membenci dia. Itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.